Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat belajar. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara melukis garis singgung persekutuan dalam dan juga luar antar dua lingkaran. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Nah, langsung kita ikuti bareng ya. Oke, semangat belajar. Oke, yang pertama kita akan melukis garis singgung persekutuan luar antar dua lingkaran. Ini sudah tersedia dua lingkaran ya, yang jari-jarinya berbeda. Yang pertama kita lakukan adalah menghubungkan titik pusat lingkaran satu dengan lingkaran kedua. Oke, kita hubungkan seperti ini dan kemudian kita kasih nama A, di sini B misalkan ya. Kemudian kita cari titik tengah antara A dan B. Jadi caranya seperti ini. Kita kira-kira tengah-tengahnya dari A ke B ini ke sini ya. Kemudian kalian tambahkan sedikit biar nanti titik potongnya ketemu. Jadi misalkan seperti ini. Dikasih tanda aja. Oke, setelah itu dipindah ke B. Ini ya. Dari sini kita dapat titik potong 2. Kemudian kita garis ya. Atau kita tandai saja. Oke, ini adalah tengah-tengah antara A dan B. Jadi kita kasih nama C. Jadi panjang AC dan BC itu sama panjang. Selanjutnya kita akan bikin lingkaran dengan titik pusat C dengan jari-jari AC. Oke, selanjutnya kita cari jari-jari dengan jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil. Jadi R besar dikurangi R kecil. Oke, dengan cara seperti ini kita ukur jari-jari lingkaran kecil dengan jangka seperti ini ya. Setelah diukur, angkat jangka dan letakkan jarumnya di sebelah sini, kemudian kasih tanda. Oke, dikasih nama D. AD ini adalah R besar dikurangi R kecil. Jadi AD ini jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil. Kemudian setelah didapat titik D, kita bikin setengah lingkaran saja dengan jari-jari AD. Kita bikin lingkaran dengan jari-jari AD. Ini ya, setengah lingkaran saja. Oke, selanjutnya akan kita garis. Ini kita kasih nama E. Dan kita garis titik A ke titik E dengan perpanjangannya. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah itu kita ukur atau kita garis terlebih dahulu juga boleh ya, dari E ke B. Kita garis. Setelah itu kita ukur dengan jangka. Kita buka dari titik E ke titik B. Setelah itu jangka angkat, kemudian pindahkan ke titik F. Ini titik F ya. Pindahkan ke titik F jarumnya, kemudian kasih tanda di lingkaran kecil. Nah, ini tandanya ya. Jadi panjang EB
itu nanti sama dengan panjangnya garis singgung persekutuan luar antar dua lingkaran ini. Kita kasih nama G ini. Kemudian tahap terakhir kita garis titik F ke G. Nah, jadi seperti ini. Oke, titik F ke G itu adalah garis singgung persekutuan luar antar dua lingkaran. Jadi di sini siku-siku ini ya, ini siku-siku, ini juga siku-siku, ini juga siku-siku. Panjang FG sama dengan panjang EB. Jadi di sini Pitagorasnya berlaku. EB, kalau kita mencari EB, karena ini tegak lurus ya, ini sisi miringnya AB. Jadi kalau kita ambil ke teorema Pitagoras, jadi EB kuadrat itu sama dengan EB kuadrat itu sama dengan AB kuadrat dikurangi AE kuadrat. Nah, ini. Oke. Untuk EB kuadrat itu kan sama dengan garis singgung persekutuan luar. Jadi untuk mencari EB itu sama dengan AB kuadrat, karena AE itu adalah R besar dikurangi R kecil sama dengan AD ya. AE itu sama dengan AD. Ini R besar kurangi R kecil. Dari A ke F ini R besar. Kemudian panjangnya E ke F ini sama dengan R kecil. Ini ya. R kecil, ini juga R kecil. R besarnya A ke F. Jadi AE itu sama dengan R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. Jadi kesimpulannya, kalau kita mencari garis singgung persekutuan luar itu sama dengan, kalau kita akarkan langsung ya, berarti jadi AB kuadrat dikurangi dalam kurung R besar kurangi R kecil dikuadratkan. Nah, seperti ini. Jadi garis singgung persekutuan luar antar dua lingkaran sama kayak teorema Pitagoras. Jadi sisi miringnya itu AB, jadi sisi terpanjang, berarti AB kuadrat dikurangi AE. Karena AE itu R besar dikurangi R kecil, jadi AB kuadrat dikurangi R besar kurangi R kecil yang dikuadratkan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, untuk yang kedua kita akan melukis garis singgung persekutuan dalam antar dua lingkaran. Sudah tersedia dua lingkaran yang jari-jarinya berbeda ya. Oke, yang pertama seperti yang tadi ya, kita menghubungkan titik pusat lingkarannya. Oke, setelah itu kita akan menentukan tengah-tengahnya, tengah-tengah garis AB. Oke, caranya sama kayak tadi ya. Kita kira-kira tengahnya, kemudian ditambahkan sedikit biar titik potongnya ketemu nanti. Setelah itu di sini pindah ke B. Kemudian kita kasih tanda. Ini adalah tengah-tengahnya AB. C itu tengah-tengahnya AB. Kemudian seperti tadi ya, kita bikin lingkaran yang titik pusatnya di C dengan jari-jari AC. Oke. Setelah seperti ini, sekarang kita menentukan jika
jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil itu ketemu di mana. Nah, caranya seperti ini. Kita ukur jari-jari lingkaran kecilnya. Nah, di sini ya. Kalau sudah diukur, kita pindahkan. Tapi jarak jangkanya jangan dirubah. Nah, kita angkat, kita pindahkan di sini. Kemudian kasih tanda. Nah, kasih tanda. Kalau sudah ditandai, sekarang kita letakkan jarumnya di A, pensilnya di tanda yang kalian temukan tadi. Nah, di sini. Kemudian tarik busur. Oke. Sekarang kita dapat titik potong di sini. Setelah itu kita garis. Kasih nama dulu ya. Titik D. Kemudian kita garis dari titik A menuju ke titik D. Garis lagi dari titik D ke titik B. Kemudian ukur garis D ke B dengan menggunakan jangka ya. Oke, kita mengukurnya enggak pakai penggaris ya, kita menggunakan jangka saja. Penggaris biar digunakan cuma untuk menggaris saja ya, tidak untuk mengukur. Oke, setelah terukur, kita pindahkan jarumnya ke titik potong lingkaran dengan garis AD ini. Sebelumnya kita kasih nama E. Kemudian ini kan sudah terukur ya, jarak D ke B. Kemudian letakkan jarumnya ke titik E ini. Setelah itu kasih tanda di lingkaran yang kecil. Nah, kemudian kasih nama F dan kasih garis ya, buat garis dari titik E ke titik F. Oke, kemudian garis juga dari titik F ke B. Oke, garis singgung persekutuan dalam antar dua lingkaran itu adalah EF. EF ini adalah garis singgung persekutuan dalam antar dua lingkaran. Untuk mencari garis persekutuan ini bisa kita manfaatkan teorema Pitagoras. Di sini siku-siku ya. E ini juga siku-siku. Oke, karena panjang DB itu sama dengan EF dan EF itu adalah garis singgung persekutuan dalam GSPD, maka teorema Pitagorasnya akan berbunyi seperti ini. Misalkan ini langsung ya, GSPD kuadrat itu sama dengan AB kuadrat dikurangi AD kuadrat. Nah, dari sini AD itu kan R besar ditambah R kecil. Nah, ini kan R kecil ya, ini juga R kecil, sedangkan ini R besar. Jadi A ke D itu R besar ditambah R kecil. Jadi AB kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Nah, kalau garis singgung persekutuan luar tadi R besar dikurangi R kecil. Kalau garis singgung persekutuan dalam R besar ditambah R kecil. Nah, itu bedanya. Jadi ini ditambah dari R kecil kan ini. Panjang ini sama dengan panjang ED. Panjang FB sama dengan panjang ED. Jadi ED ini juga R kecil. Sedangkan
jari-jari lingkaran besar, ini AE, R besar. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita cari garis singgung persekutuan dalam tidak pakai kuadrat, maka kita bisa mencarinya dengan dikasih akar AB kuadrat dikurangi R tambah R besar, ya maksudnya R besar tambah R kecil dikuadratkan. Nah, seperti ini. Oke, sampai di sini saja ya materi kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.